فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di maghrib hari ini, di bulan yang mulia, bulan haram, bulan Zulqa'dah, kita bisa menambah amal-amal saleh kita dengan menjaga salat, khususnya salat 5 waktu. Kemudian kita insyaallah taala biidznillah wa yassarallah, kita akan mencoba mengkaji secara ringkas ayat-ayat Al-Quran, khususnya di juz terakhir dari Al-Quran, juz 30, yang mana itu yang paling familiar di lisan kita dan juga paling familiar di telinga kita dan juga paling sering kita baca ketika kita sholat. Ya, dan insyaallah kemungkinan sebagian besar kita juga hafal atau minimal sebagian dari surat tersebut kita hafal. Nah, untuk menambah pemahaman kita agar salat kita khususnya bisa lebih khusyuk, dan hati kita bisa lebih dekat dengan Allah dengan selalu mengulang-ulang kalamnya, maka perlu untuk mempelajarinya. Kalaupun sudah dipelajari, tidak ada ruginya untuk mengulang-ulang. Dan sering disebutkan di awal pengajian bahwa kalamullah itu, inna asdaqal hadisi kalamullah, sungguhnya ucapan yang paling jujur, yang paling benar adalah kalamullah. Seringkali kita lebih suka membahas, bahkan sebagian orang kadang bertengkar dan berdebat karena membahas kalamun nas, ucapan-ucapan manusia. Kan itu para ulama mengatakan kalamun nas
Ucapan-ucapan manusia itu membawa penyakit. Wa kalamullah dawa. Ucapan Allah, kalamullah itu obat. Ya. Nah, kita akan bahas secara ringkas. Nah, kita mulai dengan surat An-Naba. An-Naba artinya al-khabar, berita. Surat ini adalah surat yang turun di Mekah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa surah An-Naba adalah surat yang terakhir turun di Mekah. Karena setelah turun ayat ini atau turun surat ini, Nabi alaihi salatu wassalam keesokan harinya berhijrah ke Madinah. Dan pendapat jumhur ulama bahwa ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah itu digolongkan sebagai surat-surat Makkiyah. Adapun yang turun setelah beliau berhijrah, maka itu digolongkan sebagai surat-surat Madaniyah. Walaupun turun di Mekah. Jadi bukan dilihat di mana turun, tapi dilihat waktunya turun ayat atau surat tersebut. Nah, surat An-Naba tujuannya Allah sebutkan dalam surat tersebut beberapa hal. Dan mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kandungan yang pertama dari surat An-Naba, yaitu penjelasan tentang makna An-Naba. Yang kedua, dalil-dalil dari ayat yang diturunkan dalam surat An-Naba tentang benarnya hari berbangkit yang ditentang dan tidak diimani oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu di 16 ayat yang pertama. Dan di 16 ayat yang pertama itu ada 4 perkara yang nanti menjelaskan secara pasti bagi orang-orang yang berakal bahwa hari berbangkit itu pasti. Ya, hari berbangkit itu harus diyakini. Nah, kita lihat ya, secara ringkas. Qala Allahu azza wa jal amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka itu saling bertanya. Saling bertanya di sini yakni ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Bukan saling bertanya, kalau dijawab iya, kalau dijelaskan na'am. Bukan. Tapi saling bertanya di sini karena nanti ada yang mendustakan dan ada yang mengimani. Jadi Allah mulai juz 30 dengan kalimat amma yatasaalun, supaya manusia itu memperhatikan apa sih yang diperdebatkan, apa sih yang dipertengkarkan, apa sih yang tidak ada ujung pangkalnya. Maka Allah ingin menjawab apa yang mereka
pertanyakan itu dengan penjelasan, bukan dengan jawaban, bukan dengan jawaban langsung ini, tapi penjelasannya ini. Karena kalau orang dijelaskan, kemudian paham, maka dia akan mengambil kesimpulan dengan sendirinya. Ya, makanya beda orang itu ketika belajar, kemudian mengambil kesimpulan dengan mendengar kesimpulan. Beda orang kalau misalnya belajar di sekolah atau kuliah, dia jalani pelajaran itu dari awal sampai akhir, sampai dia menyimpulkan. Dengan tiba-tiba datang ujian saja, ini kesimpulannya, jawab saja. Nah, pasti beda ilmunya, beda pemahamannya, beda keyakinannya. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla melanjutkan, anin naba'il azim, dari perkara yang agung. Mereka selalu berselisih. Para ulama ada yang mengatakan an-naba'ul azim adalah hari berbangkit, hari kiamat. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Al-Quran. Tapi pendapat itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena Nabi diutus juga menandakan dekatnya hari kiamat. Karena Nabi adalah utusan yang terakhir. Sudah dekatnya hari kiamat. Kalau dikatakan Al-Quran, ya Al-Quran juga penuh dengan ayat-ayat yang menceritakan bahkan kejadian sebelum kiamat, ketika kiamat, dan apa yang terjadi setelah kiamat. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Allah mengatakan mereka pasti akan tahu. Kemudian diulang. Kemudian pasti mereka akan tahu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan sebenarnya tidak perlu bertengkar. Tidak perlu berdebat. Karena saya'lamun, mereka pasti akan tahu jawabannya. Jadi Allah tidak mengatakan ini jawabannya yang kamu pertengkarkan. Tapi Allah mengatakan kamu akan tahu jawabannya. Sehingga memberi semangat kepada yang mendengar untuk mendengarkan jawabannya, bukan mendengarkan kesimpulannya. Kesimpulannya kan pasti, oh hari berbangkit, iya. Tapi Allah jelaskan dengan beberapa ayat tentang wajibnya mengimani hari berbangkit. Ya, kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, jadi dalam ayat ini ada 4 dalil dari 16 atau sudah tadi berapa ayat? 12 ayat ya, tentang hari berbangkit. Yang pertama, apa lanjutan ayat? Alam naj'alil arda mihada. Bukan kami jadikan bumi ini mihada. Bumi ini terhampar. Bumi ini mudah untuk ditinggali. Mudah orang hidup. Mudah orang berusaha. Mudah orang melakukan aktivitas. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqiha, dan seterusnya. Bukankah kami jadikan bumi ini dzalula,
Artinya gampang kamu beraktivitas di situ. Sekarang kan manusia mencoba mempelajari, menganalisa bagaimana kalau hidup di bulan. Bahkan ada yang mau mencoba bagaimana kalau hidup di planet Mars. Ya mungkin saja. Tapi tidak ada planet ini yang paling cocok manusia hidup dengan nyaman dibandingkan dengan planet bumi ini. Tidak ada. Allah siapkan semuanya dengan nyaman. Udaranya, daratannya, lautannya, dan segala macam yang ada di dalamnya. Itu sudah ketentuannya Allah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kemudian Allah ciptakan bagi kalian gunung-gunung autada, yang menjadi orang bahasakan paku bumi. Jadi gunung-gunung itu mempunyai fungsi mengikat daratan yang lain ini supaya tidak bergoyang. Ya, seperti bangunan ada tiang-tiangnya supaya tidak goyang. Karena bumi ini dibawanya air. Kapal itu semakin besar, semakin tidak terasa goyangannya. Ya, kita saja bawa mobil kalau tidak ada isinya goyang. Semakin berat semakin tidak goyang. Ala kulli hal, di sini Allah menceritakan atau menjawab, kalla saya'lamun, mereka akan tahu. Ketika mereka mengingkari hari berbangkit, maka Allah mengatakan, coba lihat bumi yang kamu pakai sekarang. Nyaman tidak? Nyaman. Kamu bagian dari bumi tidak? Bagian yang sangat kecil dari bumi. Kalau kamu mengingkari bahwa kamu ketika meninggal tidak bisa lagi dibangkitkan, ya, mereka akan mengingkari begitu. Masa kita sudah mati tinggal tulang belulang bisa dihidupkan kembali? Maka lihat bumi ini. Bumi ini kalau musim kemarau kering tidak? Kering. Ketika tiba musim hujan tumbuh lagi. Yang tadinya tidak ada tumbuh lagi. Nanti tiba kembali musim kemarau hilang lagi, mengering, mati. Tiba musim hujan tumbuh lagi. Siapa yang menumbuhkan dan mematikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan berlangsung, kamu lihat, amati dalam kehidupanmu berulang-ulang. Kamu tanam, tumbuh. Kamu panen, mati. Tumbuh lagi, tanam lagi, panen lagi, mati. Tumbuh lagi dan seterusnya. Itu sisi yang pertama, ya. Bahwa ada hari berbangkit. Kalau yang hidup ini bisa dibuat sedemikian rupa kamu saksikan, apalagi nanti di hari berbangkit. Yang kedua, bumi ini dibandingkan dengan kamu, mana yang lebih besar? Tentu sepakat jawabannya. Bumi ini lebih besar daripada kamu, manusia. Bahkan banyak benda-benda lain yang lebih besar daripada kamu. Kalau benda
yang lebih besar bisa Allah ciptakan. Maka benda yang lebih kecil bisa tidak? Lebih bisa, lebih gampang, lebih mudah. Atau terserah mau pakai bahasa apa. Ya. Jadi kalau kamu pakai bumi ini yang demikian besar, walaupun ada lagi benda yang lebih besar, Allah bisa ciptakan, apalagi benda seperti kamu yang sangat kecil. Apatah lagi kalau kamu sudah diciptakan hanya mengulang saja ciptaannya. Sementara mengulang itu lebih mudah daripada mengadakan yang tidak ada sebelumnya. Ya kan? Baik. Jadi itu yang pertama ya. Jadi menunjukkan kalau bumi ini bisa Allah hidupkan setelah mati, ya, maka demikian juga penghuninya bisa dihidupkan setelah mati. Cuma kamu ini dihidupkan setelah mati, ya nanti. Adapun yang kamu lihat setiap hari, setiap saat, ketika kamu menanam, panen, kamu menanam, itu tidak perlu menunggu sampai kamu mati. Nah, tapi itu kan kenyataan yang mirip-mirip saja. Ya, mirip. Nah, yang kedua, Allah ciptakan manusia dari yang asalnya tidak ada. Ini dalil yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Dan kami ciptakan kalian ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Manusia asalnya sendiri. Bahkan asalnya tidak ada. Kemudian ada. Demikian juga pasangannya. Asalnya tidak ada, kemudian ada. Setelah berpasangan, Allah berikan kepadanya fitrah, berhubungan biologis, nanti istrinya hamil. Bukan begitu. Ada yang tumbuh tidak, ada lagi lahir yang baru. Makanya orang kadang punya anak 1, 2, 5, 10, bahkan ada yang lebih. Ya. Nanti kamu mati, ada yang gantikan. Ada yang baru. Berproses seperti itu. Ada kakek, ada bapak, ada cucu. Terus seperti itu. Berarti ada yang hidup, ada yang mati. Jadi kalau kamu menyaksikan, mengalami, bahkan ikut proses tersebut, maka harusnya kamu meyakini juga bahwa kamu bisa dibangkitkan kembali. Ya, karena mengadakan yang tidak ada menjadi ada, mana yang lebih mudah daripada yang sudah ada kemudian dihidupkan kembali? Mana yang lebih mudah? Ya, menghidupkan yang sudah pernah ada. Kamu asalnya tidak punya anak, tiba-tiba punya anak. Kan tidak ada sebelumnya. Ketika kamu ada sekarang, nanti diadakan kembali, mana yang lebih mudah? Ya, sudah pernah ada. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa huwa ahwanu alaihi. Itu lebih ringan dan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak bahas panjang lebar. Yang ketiga, Allah gambarkan kalau tadi bumi di sekelilingnya, kemudian dirinya
yang tidak ada menjadi ada, atau anaknya yang tidak ada menjadi ada. Allah berikan lagi gambaran yang lebih dekat lagi kepada dirinya. Kalau tadi bumi, kalau tadi orang lain, atau kalau tadi kamu tidak ikut lihat kejadiannya, sekarang yang kamu alami setiap hari, setiap saat. Apa lanjutannya ayat? Setelah tadi, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah katakan, kami jadikan kalian itu tidur. Kami jadikan tidur kalian itu subata. Istirahat yang terbaik itu tidur. Subata artinya roha. Karena kalau orang tidur, semua bagian badannya istirahat. Kalau hanya duduk-duduk, santai-santai, ya ada sebagian yang istirahat, tapi ada sebagian lain tidak istirahat. Tapi kalau tidur, Allah bahasakan subata. Istirahat yang paling sempurna dan nyaman. Manusia setelah tidur bangun tidak? Bangun. Kalau ada manusia yang tidur terus tidak normal. Ada manusia yang tidak bisa tidur, tidak normal. Tapi yang normal, tidur, bangun, tidur, bangun. Tidur itu gambaran, kata para ulama, an-naum mautus sughra. Tidur itu kematian kecil. Karena kalau orang tidur tidak tahu apapun yang terjadi. Ada yang tahu kalau tidur apa yang terjadi? Tidak ada. Kecuali belum tertidur, baru mau tidur. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya dikatakan mati kecil. Nah sekarang ini berlangsung setiap saat. Sudah tidur bangun, sudah tidur bangun. Jadi kalau Allah nanti tidurkan kamu panjang di alam kubur kemudian dibangkitkan, bisa tidak? Ya bisa. Karena selama ini kamu sudah mengalaminya setiap saat. Walaupun tidak sama persis kondisinya, tapi itulah gambaran adanya hari berbangkit. Kamu tidur, bangun, tidur. Ketika kecil lebih banyak tidurnya. Nanti ketika umurmu sudah tua, susah tidur, sedikit tidurnya. Sampai nanti sakit-sakitan, sampai nanti tidak bisa tidur, akhirnya tidur terus. Meninggal, tidur terus. Maka ada waktu yang ditentukan, sebagaimana nanti datang dalam ayat, bahwa orang yang tidur itu dibangkitkan kembali. Masuk akal tidak? Masuk akal. Yang tidak masuk akalnya itulah yang tidak berakal. Jadi tadi jawabannya, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Coba kamu lihat, kamu tidur bangun, kamu tidur bangun. Itulah jawabannya. Bahwa hari berbangkit itu betul. Naam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu seperti pakaian. Karena menutupi cahaya siang. Ya kan? Kalau kita ini pakai pakaian kan menutupi badan kita, tidak kelihatan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang itu
waktu untuk mencari kehidupan, beraktivitas. Ini tanda dari tanda adanya juga hari berbangkit. Dari sisi mana? Ya ada siang, ada malam. Berarti nanti ketika kamu mati, bisa lagi dibangkitkan. Seperti adanya siang, ada malam. Seperti sebelumnya ada tidur, ada bangun dari tidur. Ya makanya ada malam, jangan sekedar orang, sunset atau sunrise. Harusnya itu ayat-ayat Allah untuk menambah keimanan. Kalau yang kita baca ini ayat-ayat yang tertulis, kalau yang kita saksikan itu ayat-ayat kauniyah, terjemahan atau apa kalau kita bahasakan itulah kenyataannya dari ayat-ayat yang tertulis. Makanya dikatakan orang mukmin itu karena mengimani apa yang belum terjadi. Kenapa dia imani? Karena yang memberitahu apa yang akan terjadi, dia juga yang menciptakan apa yang sudah terjadi. Tidak ada perbedaan. Yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan makhluk sebelum kita, yang menciptakan kita sesudah kita, yang menciptakan alam kubur dan nanti ada hari berbangkit, sama. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya orang yang beriman itu ketika tahu tentang hal itu, maka yang dia sembah juga cuma satu. Karena yang membuat dia tidur bangun siapa? Allah. Yang menciptakan bumi ini Allah. Yang menciptakan siang dan malam Allah. Maka seharusnya yang diibadahi juga cuma satu. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang bisa berbuat seperti itu. Ini kan dalil yang sangat jelas. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Itulah jawabannya. Tidak perlu berdebat. Jawabannya kamu lihat, kamu saksikan dan terjadi pada dirimu sendiri. Cuma namanya taufik kan beda. Tapi harusnya secara dalil itu sangat-sangat jelas. Ya. Nah, yang terakhir dalil tentang adanya hari berbangkit, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna siraja wa haja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Sampai di sini. Ya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa banaina fawqakum. Kami bangun di atas kalian, kalian lihat sab'an shidada. Ada langit berlapis-lapis yang sangat kuat dan kokoh. Tapi yang menakjubkan bahwa langit yang Allah ciptakan itu yang demikian luas dan besar itu tidak jatuh. Tapi tidak ada penopangnya. Tidak ada penopangnya kan? Kemudian tidak ada juga yang memegangnya dari atas. Ya, manusia sekarang belum bisa buat bangunan begitu, melayang. Semakin besar bangunan itu, semakin berat.
maka tiang penopangnya harus semakin kuat. Tetapi Allah buat, ciptakan langit seperti itu tanpa penopang dari atas dan bawah. Tapi dia kuat, tidak pernah goyang, tidak pernah jatuh, tidak pernah salah sedikit pun. Seperti bangunan sekarang ya, kadang sudah dibuat, merembes, perbaiki, merembes, dianalisa ini, tidak ada ujung pangkalnya. Tapi Allah ciptakan langit sedemikian rupa seperti itu. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Bukan 1, tapi 7 lapis. Berarti sangat berat. Apa lanjutannya? Apa ayat berikutnya? Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wahaja. Kemudian Allah ciptakan siraja, maksudnya di situ matahari. Wahaja yang sinarnya meliputi semuanya. Matahari ini sangat jauh dari bumi. Jutaan kilometer dari bumi. Tapi kalau musim kemarau kita panas. Bahkan orang sekarang mengatakan ada pemanasan global. Padahal matahari jauh sekali. Kira-kira bagaimana kalau matahari itu tinggal 1 kilo? Apalagi tinggal sejengkal. Mengerikan. Jauhnya saja begitu banyak penyakit yang muncul, banyak orang yang meninggal dan seterusnya. Wa ja'alna siraja wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kemudian Allah turunkan dari langit itu air. Dikatakan mu'sirat seperti air ini kalau ditumpah dari gelas, lancar, tidak ada yang menghalangi. Cuma kadarnya Allah yang tahu. Ma'an sajjaja, air yang banyak. Banyaknya hanya Allah yang tahu. Kadang deras sekali, kadang rintik-rintik. Kadang ada yang diturunkan di tempat satu banyak, di tempat lain tidak ada. Ya. Tergantung maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi intinya di sini, ketika Allah berbicara tentang matahari, tentang langit, kemudian turunnya hujan, itu makhluk-makhluk yang kamu saksikan, lihat, dan rasakan. Ya. Ketika ada matahari, ada langit yang menghalangi sinar matahari langsung ke bumi, ada air, ini kan tujuannya seperti yang digambarkan dari ayat yang sebelumnya, supaya ada kehidupan dan kematian. Ya kan? Semua makhluk butuh air. Makanya kalau sudah tiba ajalnya, walaupun ada air dia akan mati. Atau tubuh kita ini mengering terus menerus, kurang airnya, akhirnya kita mati. Ya sama dengan pohon. Kalau kurang airnya, apalagi tidak disiram, mati. Kemudian semua makhluk butuh sinar matahari, sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalla saya'lamun. Adanya matahari ini kamu lihat setiap hari sinarnya,
adanya hujan, adanya langit, itu supaya ada kehidupan yang silih berganti. Ada hidup dan mati. Ada hidup dan mati. Maka demikian juga kamu. Ketika sekarang dihidup, nanti kan mati. Berarti bisa dihidupkan kembali? Sangat bisa. Seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada sinar, ada air, ada langit, ada kehidupan, ada kematian. Nanti ada lagi kehidupan, ada kematian. Sampai yang Allah tentukan, tidak ada lagi kehidupan, tapi nanti ada kehidupan berikutnya. Tapi dimatikan dulu semuanya. Masuk akal? Terlalu masuk akal. Kalau tidak masuk di akalnya yang bermasalah. Akalnya yang bermasalah. Itulah tadi sekali lagi Allah mengatakan kalla saya'lamun. Mereka akan tahu jawabannya. Itulah jawabannya. Jadi Allah tidak mengatakan yang berdebat, yang benar jawabannya ada hari berbangkit. Allah tidak jawab begitu. Tapi Allah jawab, coba kamu perhatikan ini, perhatikan ini, perhatikan ini. Yang kamu perhatikan itu tidak bisa kamu bantah. Terjadi juga pada dirimu dan seterusnya. Ya, jadi bahasa Al-Quran itu luar biasa. Dan Al-Quran itu terhadap keyakinan juga mengajak untuk menggunakan akal. Karena mereka itu rata-rata menentangnya bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Maka Al-Quran dalilnya mencoba dengan mereka berpikir menggunakan akalnya. Ya, makanya sebagai penutup, ya karena sudah hampir habis, waktu juga habis, menunjukkan bahwa orang yang mengkaji Al-Quran itu akalnya sehat. Yang penting ada bimbingan ulama. Jangan dia kaji sendiri dengan akalnya. Bahaya. Makanya rata-rata ulama itu semakin tua, semakin bagus akalnya. Tidak pikun. Karena yang selalu di otaknya itu Al-Quran. Yang selalu ada dalam hatinya itu makna dari Al-Quran. Jadi walaupun tubuhnya bisa pikun, tapi akalnya tidak. Tapi sebagai manusia kadang badannya masih sehat, akalnya sudah sakit, akalnya aneh-aneh dan sebagainya. Dan ini zaman begitu banyak yang merusak akal. Berita merusak akal, kejadian merusak akal. Banyak sekali. Maka kalau ingin menjaga akal sebagai nikmat yang luar biasa setelah keimanan, ya banyaklah mentadabbur Al-Quran. Khususnya yang sering kita dengar dan sering kita baca. Insya Allah itu akan menjaga kita dari hal-hal yang banyak menimpa sebagian manusia. Ya, saya kira cukup ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku logam tasmaun, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.